Yudika ada rasa dengan Maya, begitupun sebaliknya. Maya pun merasa nyaman jika berdekatan dengan Yudika. Apakah karena itu lantas disebut saling suka? Supaya jangan asal tebak, sebaiknya kita telusuri sejauh mana kedekatan mereka. Ketika keduanya masih senasib sepenanggungan digodok di ajang Indonesian Idol 2, banyak kejadian yang mereka alami. Saat mental Maya terpuruk lantaran dapat kritikan dari juri, hanya Yudika yang mampu menyejukkan. Si anak nyusunya berapa jam sekali nih, 2 jam sekali misalnya. Oke, mau jalan-jalan ya udah 2 jam udah balik gitu loh. Atau enggak ya pinter-pinteran parkir mobil deket aja. Mereka terpaksa melakukan upaya-upaya itu. Tapi alangkah bijaknya kalau di setiap pusat-pusat perbelanjaan dibangun ruang khusus untuk para ibu menyusui bayinya. Seandainya itu diwujudkan, mereka akan semakin nyaman berbelanja. Dan yang lebih penting, keadilan gender ditegakkan. Jadi usulan sih kalau di mall itu sebaiknya ada itu deh tempat menyusui ibu-ibu ya, nggak semua kan ibu-ibu melahirkan dengan ASI dicampur formula. Kalau kita si eksklusif kan susah cari tempatnya, kalau di mall kita bingung kadang-kadang adanya kamar mandi kan nggak sehat ya. At least ada satu ruangan khusus yang tidak berdekatan dengan toilet, dengan kamar mandi. Jadi lebih apa ya, lebih steril lah tempatnya tuh, lebih bersih gitu. Pemirsa, narkoba menjadi ancaman kelangsungan generasi bangsa kita. Sungguh memprihatinkan. Kebanyakan para pemakai narkoba adalah para generasi muda yang notabene adalah penerus bangsa. Pemberantasan narkoba sampai ke akar-akarnya telah digalakkan. Untuk hal itu, pihak berwajib tak kenal kompromi. Sebagai salah satu aktivis peduli narkoba, Henry Yosodiningrat pun ikut menggalang aksi. Tidak ketinggalan, Melly Guslau pun tergerak untuk memerangi narkoba. Seperti apakah usaha mereka? Inilah liputannya. Lagi-lagi anak muda yang selalu jadi korban penyalahgunaan narkoba. Ibarat jamur di musim hujan, setiap kali kita menonton atau membaca berita soal narkoba, kebanyakan pemakai barang haram ini adalah generasi muda. Bagi mereka yang terlanjur kecanduan atau malah terlibat peredaran narkoba, otomatis masa depan mereka terbuang sia-sia. Upaya-upaya memutus rantai peredaran narkoba masih terus digalakan. Salah satu solusi memberantas narkoba yaitu melalui sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat keluarga. Untuk itu Granat sebagai salah satu LSM beberapa waktu lalu menggelar dialog dengan para orang tua. Hadir dalam acara itu pasangan Melly Guslau dan Anto Hud. Acara yang bertajuk Protecting Our Children from Drug Abuse ini diharapkan mampu memberikan bekal bagi para orang tua mengenai bahaya narkoba. Kondisi anak-anak kita ini sekarang mereka seperti telur di ujung tanduk. Ancaman ada di mana-mana, di dalam rumah juga merupakan ancaman. Apa ancaman dalam rumah? Mereka melihat tontonan-tontonan ya. Kemudian psikologis seorang anak itu juga satu ancaman. Oleh karena itu bagi anak yang masih di bawah umur, anak yang menjelang puber ya, yang bisa melindungi kasih sayang ibu, pemahaman tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Orang tua memegang peran kunci untuk mengawasi dan membimbing anak-anaknya agar terhindar dari bahaya narkoba. Bermula dari narkoba, penyakit lain yang menyertainya pun akan mengancam seperti HIV. Sebagai orang tua, Melly dan Anto sudah punya pandangan untuk membimbing anak mereka jika sudah beranjak remaja. Itu saya juga belum terlalu tahu ya, maksudnya bagaimana caranya ngasih tahu kepada anak yang umurnya baru 5 tahun dan 2 tahun. Anak saya baru 5 tahun dan 2 tahun gitu. Kita nanti mungkin dia udah 18 tahun juga narkobanya juga udah lebih gawat lagi sebenarnya. Jadi kita sekarang sebenarnya bagaimana caranya supaya mereka nggak pernah mau mencoba. Nggak perlu terlalu ilmiah bahwa zat kimia ini itu nggak perlu. Bahwa lo pakai ini bisa kena HIV, lo pakai ini bisa idiot, lo pakai ini bisa kena hepatitis dan sebagainya. Jadi hal-hal yang menakutkan tapi betul-betul realistis gitu.
Jika orang tua sanggup menjalin komunikasi harmonis dengan anak-anaknya, paling tidak ruang gerak peredaran narkoba dapat dibendung. Pihak kepolisian tak kenal ampun memerangi peredaran narkoba. Salah satu bukti keseriusannya adalah terbongkarnya pabrik ekstasi dan sabu-sabu di Serang, Banten. Atas prestasi kepolisian ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau langsung pabrik terbesar ketiga di dunia ini. Dengan demikian, Indonesia sudah bukan sebatas konsumen, tapi sudah termasuk sebagai produsen barang haram. Namun ingat, ancaman narkoba masih terus menghantui, maka kerjasama orang tua serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Anak-anaknya mungkin 100% yang harus ditingkatkan itu melindungi masyarakat sekitarnya, melindungi masyarakat yang luas, itu yang harus dilakukan oleh masyarakat kita. Jangan pernah sekali-kali mencoba narkoba. Pemirsa, benih cinta tumbuh awalnya karena sering bertemu. Hal itu nyata terjadi pada Judika dan Maya yang dipertemukan di ajang Indonesian Idol kedua. Mereka mulai saling suka saat ajang Indonesian Idol tengah panas-panasnya bergulir. Cinta lokasi pun tidak dapat dihindari. Kisah kasih mereka berlanjut sampai sekarang. Walaupun masih malu-malu mengakui perihal kedekatannya, mereka mengaku punya banyak kecocokan. Untuk lebih serunya, simak pengakuan mereka. Judika ada rasa dengan Maya, begitupun sebaliknya. Maya pun merasa nyaman jika berdekatan dengan Judika. Apakah karena itu lantas disebut saling suka? Supaya jangan asal tebak, sebaiknya kita telusuri sejauh mana kedekatan mereka. Ketika keduanya masih senasib sepenanggungan digodok di ajang Indonesian Idol 2, banyak kejadian yang mereka alami. Saat mental Maya terpuruk lantaran dapat kritikan dari juri, hanya Judika yang mampu menyejukkan hati Maya. Iya, awalnya sering ngobrol, terus nyambung, kita jadi dekat, terus Sebenarnya sih lebih ke karena banyak masalah dulu dia. aku orangnya susah cerita sama orang sebenarnya. Aku orangnya agak-agak tertutup, tapi iya banget ya. Tapi sama bapak yang satu ini nggak tahu. Aku kalau cerita sama dia, terus dia karena mungkin dia orangnya care. Nggak tahu, menurut aku dia orangnya baik, care, dan aku bisa nyaman cerita sama dia. Aku memang panggilannya papa dan dia panggilannya itu bukan karena. Jadi waktu itu di Idol tuh 12-12-nya tuh karena mungkin pertama sih dari pertama enggak ya. Jadi dari hari ke hari kayaknya aku tuh kayaknya orangnya kayak gini, lama-lama ketahuan sifatnya yang suka ngomong gitu kan. Terus dia juga ngomong yang ceweknya gitu, akhirnya panggilnya mama, terus aku panggil papa. Rupanya Judika jadi tempat curahan hati para teman laki-lakinya sesama finalis Indonesian Idol 2. Sementara para cewek suka mengadu pada Maya. Sedangkan Maya memilih Judika sebagai teman curhatnya. Demikian sebaliknya, Judika sangat nyaman berkeluh kesah dengan Maya. Hal itu mengesankan keduanya ada kesatuan hati. Tak salah jika mereka menyandang sebutan mama dan papa. Nah, menurut kalian kecocokan apa yang akhirnya bisa mempertemukan kalian hingga membuat hubungan kalian begitu tampak spesial? Oh iya berarti spesial. Kita satu sama lain semuanya spesial. Spesial. Sama yang cuman buat aku emang Maya ada lebihnya. Dia bukan lebihnya gimana, dia lebih dewasa dari, bukan yang lainnya dewasa ya, dia lebih dewasa dari yang dua, karena memang dia umurnya paling tua kan. Dia udah. Bukan kamu paling tua, mainan umur. Ya itu kan yang ini sama yang Vira mama. Oh iya. Namanya care sama orang lain. Bukannya sombong, tapi maksudnya kadang-kadang suka pengen nolong orang lain ya. Membutuhkan sih. Bukan nolong, terus orangnya nggak sabaran. Sama-sama. Sabaran aku sih sebenarnya. Terus Tak hanya klop dalam kepribadian, sampai-sampai dalam berucap pun mereka senada. Dari pengakuan mereka cukup bukti bahwa hubungan antara Judika dan Maya lebih dari sekedar teman biasa. Lihat saja saat ditemui beberapa hari lalu di suatu acara, keduanya memakai warna pakaian sama. Mungkin mereka sudah janjian sebelumnya untuk saling seragam. Supaya kita tak asal tebak, sebaiknya kita tanyakan langsung pada mereka.
Apakah kalian sudah saling berpacaran? Kok ya, ada jawaban lain ya selain iya atau tidak? Kita lagi dekat. Itu yang benar. Ya kita nggak nutup sesuatu kalau memang nantinya ke depannya ini kenapa enggak gitu. Kita juga nggak mau nutupin apa-apa lah.